Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat EFLC Tangerang yang setia dan dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Pasti banyak pengalaman seru bersama dengan Tuhan ya. Baiklah, tinggalkan sejenak aktivitas selama sepekan ini dan fokus beribadah sama Tuhan. Perkenalkan, saya Putri Sion, media EFLC. Izinkan saya mengingatkan kita semua ya. Jika Anda datang dengan suami dan istri, datang dengan pasangan, datang dengan keluarga, sebelum mulai ibadah, mari bergandengan tangan dulu dan ambil sikap berdoa agar sehati bersama menyembah Tuhan. Jika Anda membawa anak kecil usia di bawah 12 tahun, silahkan bawa anak Anda ke ruangan skala minggu agar mereka ibadah dan mengenal Tuhan lebih dini. Nah, kalau kamu nih yang masih sendiri belum punya pasangan bagaimana? Bagaimana ya? Ayo fokus ibadah yang benar ya supaya Tuhan ketemukan dengan tulang rusuk yang terbaik. Amin. Bapak Ibu biar ibadahnya khusyuk dan tenang, agar HP-nya di silent ya biar notifikasi tidak mengganggu konsentrasi. Ibadah juga nggak lama kok. Oh iya, yang mau ke kamar kecil silahkan dulu aja, tapi jangan lama-lama ya, sebentar aja. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, salam hangat dari kami. Selamat bergabung di keluarga EFLC Tangerang. Mari bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Jangan lupa isi data pribadinya ya. Tulis di form yang ada di kantong kursi Bapak Ibu dan pulpennya jadi hadiah buat Anda. Silahkan dibawa pulang. Mari siapkan catatan Anda untuk mencatat firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan supaya tambah konsentrasi dan tidak lupa apa firman-Nya minggu ini. Nah, kalau ada keluarga atau teman yang belum sempat ikut ibadah, bagiin link ibadahnya aja jadi mereka bisa ibadah juga sekalipun lagi di rumah. Ketik EFLC Tangerang di YouTube dan bagikan deh ibadah yang saat ini lagi live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang ada di kursi Bapak Ibu berada. Baiklah, kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dari ayat 1 hingga 16. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, shalom. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kalau saya lihat dari depan ini banyak wajah-wajah yang penuh dengan urapan dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya.
Boleh cari keluar dari kursi Bapak Ibu 3 orang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Biar setiap pujian, tari-tarian yang terbaik kita boleh persembahkan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan di atas, come on. Segalanya Engkau Tuhan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Yes Lord, ku berjalan tinggalkan masa lalu, bersama-sama kasih-Mu yang terbesar.
katakan amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Are you ready? Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Umat yang diberkati, umat yang menerima pujian dari Tuhan, katakan yeay. Let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Siap-siap, are you ready? Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama ku mau selalu bersyukur. Mana suaramu? Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, come on, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan segenap hatimu. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan haleluya. Sebab begitu besar kasih setiamu untuk umatmu. Katakan amin. Haleluya. Apapun keadaanmu tetap percaya, amin. Coba tos kanan kiri tetap percaya sama Tetap Tuhan apapun percaya. keadaanmu, amin. Amin. Yes God, silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Tujuan kami hanya satu, untuk menyenangkan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami cinta Engkau Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati hidup kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Ini pujian umat-Mu Tuhan YBLC Tangerang. Yes God. Ujilah aku Tuhan, cobalah, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Katakan aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Come on, church. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak di. Lebih lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan. Oh, Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa,
Jamah kami Tuhan, kami penuh Engkau. Urabaya sakarabaya sanarabaya. Irabaya sakarabaya rabaya 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 rabaya. Urabaya sakarabaya sanamaya si. Yesus, Yesus layak Engkau Tuhan, ditinggikan namamu di atas segalanya, mengalir kasih-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kaulah andalan kami. Oh Ramaya Syakarala, Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkaulah andalan hidup kami apa. Oh Ramaya Syakarala, Tuhan lawat setiap kami dimanapun kami berada sore ini Tuhan. Oh Rabakarabaya Syakarala, kami tahu dunia tidak semakin baik, tapi hanya Engkaulah pengharapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Oh Ramaya Syakarala bayarala 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 bayarala. Oh Ramaya Syakarala, oh jadilah kuat oleh kuat kuasanya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu. Berserulah memanggil namanya, nama di atas segala nama, namanya Yesus Tuhan. Jesus' name.
sing how great is our God. Oh, Jesus' name, Jesus' name above all name. Come on, sing. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, Jesus' name, Jesus' name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And Lord, we sing how great is our God. How great, how great, how great. Engkau besar Tuhan. Nyanyilah pujian-nyanyian kami bagimu. Haleluya. And Lord, we sing how great is our God. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Katakan how great, how great, how great. Tepuk tangan semua di atas, come on, sir. Is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Ooh, oh, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Once again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, and always sing, and always sing how great, and always sing how great is our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Lord, we thank you for this wonderful evening. Bapak kami berterima kasih untuk malam yang luar biasa ini. We invite the Holy Spirit. Kami undang Roh We Kudus. thank you for the presence of the Holy Spirit. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Know the truth will set you free. Ketika Engkau mengenal kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan Engkau. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 Di says, dalam 2 Korintus 13 ayat 7 where berkata, the Spirit of God, di mana ada Roh Tuhan, there is a liberty. ada kemerdekaan. Father, you are in the midst of us. Bapak, Engkau ada di tengah-tengah We kami. thank you for your mighty presence. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang luar Minister to each biasa. and every one of us. Layani setiap kami Because Tuhan. your word has power Karena firman-Mu memiliki to kuasa set us free from all kind of bondages. untuk memerdekakan kami dari segala macam keterikatan. To show us the right way. Dan untuk menunjukkan kepada kami jalan yang Where benar. we should walk. Kemana kami harus berjalan. Thank you, Father. Terima kasih We give you all the Bapa. glory to Kami you. berikan In kemuliaan Jesus' mighty di name. dalam nama Yesus. And everyone say, Setiap umat Tuhan katakan Amen. Amin. Amin. Please be Amin. seated. Silakan duduk. Puji Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Nice to meet you all again. Sungguh baik bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian lagi.
Thank you for invite this evening. Iya, terima kasih Where is untuk Pak undangan. Abraham? Mana Pak Abram? Oh, Pontianak. Oh, he's not here. Iya. Ibu Pendeta ada? Oh, Ibu Bella also go to Pontianak. Oh my God. Oh, I thought they are here. Praise God. Puji Tuhan. I bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Saya membawa salam dari Tabernacle of Holiness, Half of gereja the kami di people is Malaysia. half blocked by the pillar. Iya, setengah diblok sama pilar. Please take with me the book of Song chapter 4 verse 12. Mari kita buka di dalam yaitu Kidung Agung, Song of Songs ya Pastor. Yeah. Chapter 4 Pasal 4 verse 12. ayatnya yang ke-12. Yeah, I can read here. About the Dinda pengantinku. That's right. Ya, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Here we see Solomon, book of Song of Solomon, Song of Song is written by King Solomon. Dan kita tahu bahwa kitab Kidung Agung ini yaitu ditulis oleh Raja Salomo. The way he described this book like very romantic. Iya, cara dia mendeskripsikan yaitu ayat-ayat firman Tuhan ini di kitab Kidung Agung ini sangat romantis. Sometimes people they find difficult to read this book. Kadang-kadang orang-orang memiliki kesulitan ketika mereka membaca kitab ini. He's describing about the love, the deeper love in the romantic way about his fiancée. Dan dia mendeskripsikan yaitu cintanya kepada yaitu calon pengantinnya. Another thing, some people, most of them, they find very difficult to understand what is the meaning of this book. Jadi ada juga orang-orang yaitu mengalami kesulitan untuk mengerti daripada arti ayat-ayat ini. If we read carefully and try to understand this word, it will be very good. A lot of spiritual meanings inside. Dan jadi kalau kita baca dengan perlahan dan mengerti, banyak sekali yaitu pengertian dalam kerohanian di dalam kitab Kidung Agung ini. So here King Solomon looking at his fiancée, he saw something. Dan di sini Raja Salomo itu melihat calon pengantinnya. Dia melihat sesuatu. He said something to his bride. Dan dia berkata kepada calon mempelainya. King Solomon is a bridegroom. Dan Raja Salomo itu adalah yaitu pengantinnya. Jesus is our bridegroom. Dan Yesus itu adalah pengantin kita. And the church is the bride. Dan gerejanya itu adalah mempelainya. What King Solomon see in his fiancée, Jadi his bride? Jadi apa yang dilihat oleh Raja Salomo yaitu tentang calon pengantinnya. He said you are a garden Dan and engkau closed. dan engkau seperti kebun yang tertutup. You are a beautiful garden. Dan engkau adalah kebun yang indah. But you are in the locked up situation. Tetapi engkau dalam keadaan tertutup. Yeah. When we see some places, Kalau kita lihat beberapa tempat, when people they wanted to do something inside the garden, jadi kalau yaitu orang yang mau melakukan sesuatu di kebun, they will fence the whole area. dan mereka akan memagari seluruh area itu. Even you go through all Jakarta, everywhere, even in Indonesia, many cities. Ya, kalau engkau pergi ke kota Jakarta atau banyak tempat di kota-kota yang lain, You can see they close the place, some of the places. dan yaitu mereka menutup beberapa tempat. Sometimes we do not know what they are doing inside. Dan kadang-kadang kita pun tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalamnya. So when King Solomon look at his bride, same way he said, you are a garden but enclosed, locked up.
Dan ketika Raja Salomo melihat calon pengantinnya dan dia berkata, engkau seperti kebun dan tapi engkau tertutup. Jesus looking at the bride, looking at the church, and he see why the church has been locked up. Dan sama Yesus juga melihat gerejanya, melihat mempelainya. Kenapa mereka itu dalam keadaan yaitu situasi yang tertutup? I have given everything to you. Aku berikan semuanya kepadamu. I have died for you. Aku telah mati buat I engkau. shed my blood for you. Dan aku telah yaitu curahkan darahku buat engkau. I have broken my body for you to heal from all kind of disease. Dan aku telah hancurkan tubuhku untuk menyembuhkan dari segala sakit penyakit. I've given you the Holy Spirit. Dan aku telah berikan kepadamu Roh Kudus. And the blood which I shed for you on the cross, it is fresh to protect you, to wash all of your sin. Dan yaitu darah yang aku curahkan, yaitu yang segar itu untuk melindungi engkau dan membasuh seluruh dosa-dosamu. Book of Ephesians chapter 6 says, I have clothed you with the armor of God. Dan dikatakan di dalam kitab Efesus, aku telah melindungi engkau dengan seluruh perlengkapan Tuhan. I have given you gifts, many gifts. Aku telah berikan kepadamu yaitu karunia-karunia. I have given you the power to overcome every temptation, the work of the enemy or Satan. Dan aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk mengatasi seluruh setan dan roh jahat. But yet, tetapi tetap saja, I'm seeing you are in the locked up situation. Tapi tetap saja aku melihat engkau dalam situasi tertutup. What makes you to locked up? Apa yang membuat engkau itu tertutup? Your finance in the locked up situation. Keuanganmu dalam situasi tertutup. Your relationship with the father is in the locked up situation. Dan hubunganmu dengan Bapa dalam situasi tertutup. Some of your relationship with the husband and wife, the family, it is locked up situation. Dan bahkan dalam hubungan suami istri pun dalam situasi tertutup. Some of your business are in the locked up situations. Dan yaitu beberapa bisnismu dalam situasi tertutup. Once upon a time you did a very good job, you very good at business. Engkau pernah juga melakukan bisnis yang baik, pekerjaan yang baik. What happened? Apa yang terjadi? In the world today we receive some kind of attack suddenly. Dan yaitu the economy is drop. Sekarang dunia ya, begitu banyak serangan, ekonomi juga dalam keadaan turun. When we face this kind of a problem, suddenly our business, our job, our financial things are tried to locked up. Dan yaitu pada waktu kita menghadapi situasi ini, pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya dalam keadaan situasi tertutup. We asking questions. Nah kita ini bertanya, why this thing happen in my life? Mengapa hal ini terjadi di dalam hidupku? Why many of us, whenever we come to the presence of God, we ask question to God. Dan banyak daripada kita pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita begitu banyak sekali pertanyaan kepada Tuhan. Lord, there was a time. Tuhan, ada waktunya. My business is very good. Bisnisku baik. Yeah, some of you, your ministry. Beberapa daripada engkau, pelayananmu. Yeah, ministry is locked up. Pelayananmu juga tertutup. There was a time I was do ministry very good. Ada waktu di mana aku melakukan pelayanan, yaitu dalam keadaan baik-baik saja. Lord, there was a time I was used very powerfully by the Lord, by you. Dan Tuhan, ada waktu di mana aku dipakai oleh engkau dengan luar biasa. Wow, many I can activate, I can use by the Holy Spirit, by many gifts of the Holy Spirit. Dan aku diaktifkan oleh kuasa karunia-karunia Roh Kudus. But now why I cannot move in that gift? Kenapa sekarang aku tidak bisa bergerak dengan karunia-karunia itu? Why I can't hear the voice of God anymore? Dan mengapa aku tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi? How much more I worship also? Berapa banyak pun aku menyembah Tuhan, I still can't feel the presence of God.
Tapi aku tetap masih tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Many a time we will ask this kind of a questions. Dan banyak kali kita yaitu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lord, you have given the Holy Spirit. Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku Roh So Kudus. we pray to the Holy Spirit. Dan kita berdoa kepada Roh Holy Kudus. Spirit, please reveal to us. Dan Roh Kudus tolong singkapkan kepada My kami. spirit are drying. Rohku ini kering. My experience now, it's look like I'm walking in the wilderness. Dan pengalamanku, aku sepertinya yaitu berjalan di padang gurun. Maybe you are in the locked up situations. Mungkin engkau dalam situasi tertutup. Though you believe in God, Walaupun engkau percaya di dalam Tuhan, but something is locked up. tetapi sesuatu itu tertutup. Maybe we ask question, right? Mungkin kita juga mengajukan pertanyaan. If God Kalau Tuhan, or the gardener close the garden, kalau penjaga kebun itu menutup kebunnya, it means artinya, he going to do something in the garden. dan artinya bahwa dia mau melakukan sesuatu di dalam kebun itu. The same kind of a situation, Nah, situasi yang sama, the people of Israel, they went through the same kind of situations in the wilderness. dan yaitu situasi yang sama pernah dialami oleh umat Israel saat mereka di padang gurun. Let us look at the scenario in the Old Nah, Testament. kita lihat ya skenarionya. Please take with me the book of Exodus chapter 14. Mari buka di dalam Keluaran 14. 13 ya, 13. Keluaran 13 Verse ayatnya 20. Ayatnya ke-20. Dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Here, Di sini lihat, when God told Moses to bring these people of Israel from Egypt, he took them to walk on the wilderness. jadi saat ketika Tuhan itu memberitahu kepada Musa untuk membawa umat Israel, dia yaitu berjalan ke padang gurun. When they walk in the wilderness, Ketika mereka berjalan di padang they gurun, came to a place called Sukkot. dan mereka tiba di tempat yang dikatakan Sukot. It's not easy to lead these people in the wilderness. Tidak mudah untuk memimpin orang-orang ini di padang gurun. Some of the Bible says, some of the scholars says, Moses lead about 100,000 people. It means 3 million people in the wilderness. Jadi beberapa yaitu para orang-orang mengatakan Musa itu memimpin hampir 3 million ya, 3 juta orang. Sometimes we run the family with the 10 people or 5 people or a big headache. Iya, kadang-kadang kita memimpin keluarga hanya dengan 5 orang atau 10 orang aja udah sakit kepala. After 2 years, after 3 years, Setelah 2 tahun, 3 tahun, husband don't want to go back to home. bahkan suami pun tidak mau kembali Why lagi ke don't want to go rumah. back home? Kenapa nggak mau kembali ke rumah? I cannot big headache with my wife. Iya, saya sakit kepala dengan istri I saya. big headache with my husband, my children. Saya sakit kepala dengan anak-anak It's saya. normal everywhere, right? Iya, sangat normal. We are going through this kind of a problem. Dan kita menghadapi Moses masalah-masalah lead seperti ini. 100,000 people on the wilderness. 30,000 ya. 100,000, 3 million. 3 juta orang It's ya. not easy. Musa untuk memimpin So they walk on the orang-orang wilderness. Israel. Itu tidak mudah, mereka berjalan Now di padang gurun. they are encamped in Sukkot. Dan mereka tiba di Sukot. Sukkot is not their destiny. Dan Sukot itu adalah tujuannya. Land of promise which God have given them is a land of Canaan, milk with honey. Yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan mereka adalah tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Your call is not only up to here.
Dan panggilanmu bukan hanya sampai di sini saja. God have something great in your future. Dan Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi God want to di do masa something depanmu. great in the future through you. Dan Tuhan telah berikan sesuatu yang lebih besar lagi buat engkau. This is just beginning. Ini hanya permulaan You will saja. face many challenges. Dan engkau menghadapi banyak You tantangan-tantangan. face many ups and downs. Dan engkau banyak menghadapi naik dan Do turun. not give up hope. Tapi jangan menyerah. Sukkot is not your destiny. Sukot itu bukan tujuanmu. Now they are in Sukkot. Nah sekarang mereka di Sukot. And the Lord called Moses. Dan Tuhan memanggil Musa. Take my people. Ambil umatku. Take them, go to Etam. Dan bawa mereka ke Etam. God took them before God bring them into the land of promise or land of Canaan. God took these people by season by season, situations by situation. Jadi sebelum Tuhan membawa umat Israel ini masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mereka yaitu dari musim kepada musim. It's not easy. Tidak mudah. Lot of challenges. Begitu banyak Lot of tantangan. obstacles. Begitu banyak halangan. Lot of enemies. Dan begitu banyak Lot musuh-musuh. of downfalls. Dan banyak sekali dalam Lot keadaan of failure turun. and disappointment. Begitu banyak kekecewaan dan juga kegagalan. If they want to go through to enter, to step into the land of Canaan, Jadi kalau mereka mau masuk ke tanah perjanjian, they need to be patient. dan mereka perlu sabar. They need to walk through all these situations. Dan mereka harus melewati situasi semua ini. So now take them from Sukkot, go to the Etam. Dan Tuhan minta bawa mereka dari Sukot ke Etam. You know how Etam look like? Dan engkau tahu bagaimana yaitu keadaannya Etam. Sometimes you do not understand Kadang-kadang kita tidak mengerti. why God allowed this situation in my life. Kenapa Tuhan izinkan situasi ini ada di dalam hidupku? Lord, why you allow this thing happen in my family? Kenapa Tuhan kau izinkan hal-hal ini terjadi di dalam keluargaku? Sometimes we cry. Kadang-kadang kita menangis. Sometimes we give up hope. Kadang-kadang kita menyerah. Don't give up hope. Jangan menyerah. No matter what happened, Tidak peduli apapun yang be terjadi. patient in the presence of God. Tetaplah bersabar di dalam hadirat Tuhan. Because God is still on the throne. Karena Tuhan itu masih di dalam kontrol. God have a high hope on you. Dan sorry Pastor. God have a high hope on you. Dan Tuhan punya pengharapan yang tinggi buat engkau. I'm going to explain a little bit about the Etam. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang Etam. Chapter 14, Pasal Keluaran 14, verse 1 and 2. ayat yang pertama kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katalah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sevon. Berkemahlah kamu di tepi laut. I'm explain a little bit about this place. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang tempat Pi ini. Hahirot, between the Migdol, and the in front of the sea. How the situation is look Dan like. yaitu bagaimana situasi itu kelihatannya antara Pi Hahirot, Migdol, laut. Now they came out from Sukkot, Nah, mereka keluar dari Sukot, 100,000, 3 million people. 3 juta orang. They don't have a electrical car, Nggak Pajero car, Toyota, Fortuner. Nggak punya No, mobil ya, mobil listrik. Nggak punya mobil Pajero. they brought only keledai, Yeah. donkey, Bawa horse, keledai, camel, kuda, yaitu chicken, unta, duck, ayam, bebek. everything. They take everything with the bulakat, bulakat, Dengan apa? Kereta ya. kereta lembu, Iya, kereta sapi. kereta sapi. They take everything. They walk to go reach the place called Etam. Dan mereka pergi dan tiba di Etam. They walk in the wilderness. Mereka berjalan di padang gurun. Sometimes Kadang-kadang, wilderness experience is good for you. kadang-kadang pengalaman padang gurun itu baik buat engkau. Sometimes God will allow us to walk through, go through the wilderness experience. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita melewati pengalaman padang gurun. So here they Jadi di came and sini- reached to the place called Etam. Nah, mereka datang dan tiba di Etam. And when they reach the place, they call there's a small wilderness there. Nah,
Saat mereka tiba, itu In adalah front- padang gurun yang kecil. in front is the Red Sea. Di depannya Laut Merah. So they cannot pass through the Red Sea. Dan mereka tidak bisa lewati padang Laut Merah itu. So all of them, they were stuck in front of the Red Sea. Dan semua daripada mereka macet di depan Laut They do Merah. not know where to go. Nggak tahu lagi kemana pergi. Of course, in front there is no way to go. Jadi tentu saja di depan nggak ada jalan untuk pergi. Sometimes our situation is like that. Kadang-kadang situasi kita juga seperti itu. All of a sudden something happened. Nah, tiba-tiba sesuatu terjadi. All the time, all the while, the business was very good, the fellowship was very good, the ministry was very good. Suddenly something, this kind of a pillar come and stand in front of you. Dan kadang-kadang bisnis kita baik-baik saja, pelayanan kita baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba itu seperti itu pilar itu membentengi kita. Very fast we will give up hope. Dan dengan cepat kita yaitu kehilangan pengharapan. We always are people who are very easily give up hope. Dan kita ini sebagai manusia sangat mudah menyerah. Yeah, but these people, they stand in front of the Red Sea. Jadi umat Israel mereka berdiri di depannya itu Laut Merah. Maybe they thought maybe Moses will bring them. There's another way. Nah, mereka berpikir Musa pasti bawa mereka ke jalan yang lain. Maybe they can go to the left. Dan mungkin mereka bisa ke kiri. When they turn to the left, then they see the left hand side. Ketika mereka berbalik ke kiri, On the left, they cannot move or climb at all. karena bagian kiri itu mereka nggak bisa bergerak, nggak bisa daki. Because of the left hand side, it is a mountain, Mount Sinai range. Dan yang sebelah kiri adalah Gunung Sinai. It's a Mount Sinai range is not something like a mountain which you can, like a Bogor. Iya. Puncak ya. Iya. Which you can drive, you can go, makan-makan, minum-minum, nasi padang all day. Not like that. Gunung Sinai itu tidak seperti ketika kita ke puncak ya, seperti banyak kafe, makan nasi padang. It is an edge. Tapi itu seperti begitu terjal. You cannot climb on the mountain. Nggak bisa didaki. If you go there, only the death is waiting for you. Kalau engkau pergi, hanya kematian sedang menantikan engkau. So they front, no way. Depan, nggak ada jalan. On the left is a mountain range. Yes. Mount Sinai range is an Yeah. edge, cannot go. Sebelah kiri itu adalah Gunung Sinai. Both yang side terjal. also the death is waiting. Mereka tidak bisa daki, kiri kanannya tidak bisa. Maybe they thought they can move to the right hand side. Nah, mereka berpikir, bisa lewat kanan. So when they see on the right hand side, Ketika mereka lihat kanan, there is another worse things. ada hal yang lebih buruk lagi. Right hand side also the mountain range of Sinai. Dan juga yaitu Gunung Sinai juga. Yeah, it's the edge of the mountain. It means you cannot climb and you cannot walk on the mountain. You will die definitely. Dan artinya nggak bisa didaki, pasti mati. Imagine yourself. Coba bayangkan dirimu. God is the one brought these people out of Egypt. Jadi Tuhanlah yang membawa umat Israel ini keluar And dari these Mesir. people saw the hand of God, how the Lord brought them or do miracles, signs and wonders in the land of Egypt. Jadi orang-orang ini melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya yaitu di Mesir. Now they came to here. Nah, sekarang mereka tiba di tempat ini. 3 way is already blocked. Dan 3 jalan itu sudah diblok. If we are in that situation, Kalau kita dalam situasi seperti itu, what you will think? apa yang kau akan How pikirkan? is your reaction? Bagaimana reaksimu? How is your feelings? Dan bagaimana perasaanmu? I think we will start to complain to God, Dan murmur to God. tentu saja kita pasti ngomel, We are- ngeluh kepada Tuhan. That is our nature. Itu adalah sifat kita. We always, whenever we face some kind of a struggle or challenges, immediately we question God or we murmur to God. Jadi setiap kita menghadapi
yaitu pergumulan, kita selalu secara sifat manusia kita pasti mengeluh, ngomel kepada Tuhan. Same way these people of Sama Israel. dengan orang-orang Israel. They saw the hand of God in Egypt. Mereka telah melihat tangan Tuhan di Mesir. To save these people, to bring these people, to protect these people, God sent 10 plagues and punished Pharaoh and the Egypt people. Dan bagaimana yaitu Tuhan mau menyelamatkan umat Israel, Tuhan mengirim 10 tulah di Mesir. You do not know sometime what God have done in your life to save you. Kadang-kadang engkau tidak tahu apa yang Tuhan telah lakukan. Kadang-kadang untuk menyelamatkan engkau. That's why we must be faithful to God. Oleh karena itu kita harus setia kepada We must be Tuhan. grateful to God. Dan kita harus berterima kasih kepada No matter Tuhan. what happened, Tidak peduli apapun yang no matter terjadi. whether God answer your prayer, Tidak peduli apakah Tuhan menjawab no matter doamu. what you never see at all, Walaupun engkau belum lihat semuanya. just be grateful and thankful to God all the time. Dan selalulah mengucap syukur, berterima kasih kepada Continue Tuhan. praise and give thanks and worship the Lord. Dan teruslah menyembah Dia, memuji Dia, mengucap syukur Praising kepada God Tuhan. and worshiping God is one of the powerful tools that which you can bring down the strongholds in your life. Lewat pujian dan penyembahanmu, itu adalah alat yang luar biasa untuk menurunkan, yaitu meruntuhkan kubu-kubu kuat. Josaphat in the book of Second King, Yaitu di dalam 2 raja-raja. Second King or Second Chronicles. Ya, 2 Tawarik. Yeah, if you read about King Josaphat, Kalau engkau baca yaitu Raja Yosafat. suddenly 5 king tried to attack him. Dan tiba-tiba 5 raja itu berusaha untuk menyerang dia. He went to the Lord. Dan dia datang kepada He Tuhan. cried to the Lord. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. And he went and seek for the direction through the prophet. Dan dia itu mencari hikmat Tuhan dan arahan Tuhan lewat And nabi. you know what the prophet of God told him? Apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan ini? You need to do one thing. Engkau harus lakukan satu hal. Second King chapter 20 or 19 and 20. Dalam 2 raja-raja, Second Chronicle. Chronicles chapter 20. dalam 2 Tawarik 20. You can go back and read here. Ya, You can baca nanti write bisa it down. pulang, bisa catat. He- 2 the Tawarik prophet 20. of God told him, Dan nabi Tuhan itu memberitahu kepada dia, you need to do one thing. engkau perlu lakukan satu hal. Every day morning, Setiap pagi, setiap pagi, wake up early morning. bangun pagi-pagi, Don't do any other things. jangan lakukan hal yang lain, Just worship the Lord. hanya menyembah Tuhan. Take 3 or 4 or 5 songs every day. Ambil 3, 4, 5 jam, Your 5 lagu. Your personal praise and worship with the Almighty God is important. Nah, hubungan pribadimu di dalam pujian dan penyembahan pribadimu dengan Tuhan yang gagah perkasa itu sangat penting. I cannot worship lah. Aku udah bisa nyembah lah. When I was alone, when I was in the room, I feel sleepy, aircon, a very good blanket. I cannot pray, worship, I cannot do that lah. Aku nggak bisa, yaitu nyembah saat ketika yaitu di kamar ada AC, ada selimut. If you want to overcome the Satan, Kalau engkau mau mengatasi if yaitu you want to musuh overcome your setan, problems, yang engkau mau mengatasi masalahmu, don't ask somebody to help you. jangan minta orang lain untuk menolong engkau. Your problem, you must take action. Dan untuk masalahmu engkau harus bertindak sendiri. The challenges which you face in your life, Jadi tantangan yang kau hadapi di dalam you need to hidupmu, take an action. dan engkau perlu bertindak, You need to rise in the spirit. dan engkau harus bangkit di dalam roh. So wake up early morning. Bangun pagi-pagi, The prophet told Jehoshaphat, dan Nabi memberitahu kepada Yosafat, every day the first thing in your life, yaitu setiap hari, hal yang pertama, start from today, mulai hari ini, start to worship the Almighty God. mulai menyembah Tuhan yang Don't gagah do any other perkasa. things. Jangan lakukan hal yang lain. Jehoshaphat just obey and start to worship the Lord. Dan Yosafat hanya yaitu taat dan menyembah Tuhan. After few days, Setelah beberapa hari, the Lord did miracles. Tuhan melakukan The mukjizatnya. Lord came down and do the battle on behalf of Jehoshaphat. Jadi Tuhan itu bertindak mewakili Yosafat. If you want your God
our God to fight for you. Even that's why Jehoshaphat, he said, the battle is belong to God. Oleh karena itu Yosafat berkata, peperanganku miliknya Tuhan. If you want to fight, Kalau engkau mau melawan, sometimes we will failure. kadang-kadang kita gagal. Leave it to God. Berikan kepada Tuhan, serahkan Worship kepada the Tuhan. Lord. Sembah Tuhan. You don't need to fight. Engkau tidak perlu berperang. You just do the worship, Engkau praise and hanya worship to the Lord. menyembah, memuji Tuhan. When you start to do that, Saat ketika engkau mulai you melakukannya, can see the marvelous thing breakthrough in your life. dan kau akan lihat hal-hal yang luar biasa, mujizat terjadi, Three terobosan area terjadi. is already has been barrier Dan closed down. dan 3 area itu di depan, kiri, kanan semuanya tertutup. Now these children of God, Sekarang anak-anak Tuhan, maybe they thought maybe we can go back, turn back. dan mereka berpikir mereka bisa kembali. But when we turn back, Ketika mereka berbalik ke Pharaoh belakang, coming with a 600 powerful chariot and with a big army to attack them. dan Raja Fir'aun dengan prajuritnya 600 dengan kereta kudanya ada di belakang Front mengejar cannot mereka. go. Depan tidak bisa pergi, Left and right cannot go. kiri dan kanan tidak bisa pergi. Even they want to turn back to other place also cannot. Bahkan untuk mau berbalik kembali ke tempat yang lain pun tidak bisa. Imagine how the Coba situation bayangkan was. bagaimana situasinya. Some of your situation are like this. Dan beberapa daripada engkau situasimu seperti ini. You are crying to the Lord. Engkau menangis kepada Lord, I Tuhan. do not know what to do. Dan Tuhan, aku tidak tahu apa yang You harus are the aku one lakukan. brought me here. Tuhan, engkaulah yang membawa aku I ke believe sini. you. Aku percaya I padamu. put my trust in you. Aku percaya padamu. I want to do this also cannot. Aku mau lakukan ini juga nggak I bisa. want to take this decision also cannot. Nah, untuk mengambil keputusan ini juga nggak bisa. I want to give up also cannot. Aku mau menyerah juga nggak bisa. I want to buy or I want to sell back my property also cannot. Aku mau membeli atau menjual propertiku juga nggak How am I boleh. going to survive? Bagaimana aku bisa I am bertahan? dying, Lord. Oh Tuhan, aku mati aja. Are you going through this kind of a situation? Apakah engkau sedang menghadapi situasi This seperti we ini? call enclosed. That means locked up situation. Nah, inilah disebut dengan situasi yang tertutup. Sometimes our Kadang-kadang family, our keluarga business kita, are bisnis in the kita. locked up situation. Iya, kadang-kadang keluarga kita, bisnis kita dalam keadaan tertutup. Sometimes our family, sometimes our ministry is in the locked up situation. Bahkan kadang-kadang pelayanan kita juga dalam kondisi tertutup. Sometimes our marriage life is under a locked up situation. Bahkan kadang-kadang itu kehidupan pernikahan kita dalam keadaan yaitu situasi tertutup. Everyone get married. Everyone get married. Semua sudah menikah. I call my husband also, call, panggil, masih belum jumpa lagi. Iya. Panggil-panggil calon saya juga belum jumpa. All the bus, one after one, all the bus is going. All the Grab, all the taxi say no, going. Iya, semuanya ya, taksi, Grab semua pergi. And when Pharaoh came to the place, Saat ketika Fir'aun sampai ke tempat itu, Pharaoh look at the people, Fir'aun lihat orang-orang itu. look at the people who are under locked up situation. Dan melihat orang-orang itu dalam keadaan situasi tertutup. Pharaoh is symbolizes Satan. Dan Fir'aun itu adalah simbol daripada setan. Sometimes Satan looking at you, Kadang-kadang setan itu melihat engkau. he like to tease you. Kadang-kadang dia mau yaitu mengejek He like to engkau. put you down. Dan berusaha untuk menurunkan engkau. He like to talk bad about you. Dan menjelekkan engkau. You know what the Pharaoh tell to these people? Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? He saw his army Dan ketika dia lihat prajuritnya, and he laughed. dia tertawa. Hey, my dear friend, look at these people. Dia lihat, teman-temanku, lihat orang-orang ini. Well, they told us their God is a big God. Dan mereka beritahu kita mereka Tuhan yang besar. And they thought that their God going to help them. Dan mereka berpikir Tuhan mereka bisa menolong mereka. Look at them. Lihat mereka. The wilderness have shut them, locked them up. Yaitu padang gurun itu menutup mereka. Read verse 2. Ayat yang kedua dikatakan, No, verse 3, I think verse 3. ya, kata ketiga, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Padang gurun telah mengurung.
mengurung mereka. Mengurun mereka. Look at these people. Lihat orang-orang ini. Sometimes Satan look at the church, look at the ministry, look at your family, look at your relationship, look at your business, and he used to tell like this, look at their job, look at their finance. The problem has shut them off. Dan kadang-kadang si musuh, si iblis itu berkata kepada keluargamu, kepada bisnismu, pelayananmu, engkau dalam keadaan tertutup, terkurung. You know what is the meaning of Etam? Engkau tahu apa arti dari Etam? God told Moses, Tuhan memberitahu kepada Musa, take these people from Sukkot. ambil orang-orang ini dari Sukot, Take them, go to the Etam. pergi ke Etam. They are very obedient. Mereka taat Because they obey to the Moses. karena mereka taat kepada Because Musa. Moses, the person who hear the voice of God. Karena Musa adalah orang yang mendengar suara Tuhan. God chose Moses to lead them in the wilderness, to bring them into the land of Canaan. Dan Tuhan memilih Musa untuk memimpin mereka untuk keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Jesus is our master. Yesus adalah Jesus is your shepherd. dan Yesus adalah gembalamu. God have given us the Holy Spirit. Dan Roh Kudus Tuhan telah He memberikan will kepada never kita put Roh you to Kudus. shame. Dan dia tidak pernah mempermalukan No matter kita. what situation. Tidak peduli apapun No matter how situasi. much situation is locked up. Tidak peduli situasi itu tertutup. Now this Etam means Etam artinya in the Hebrew language. dalam bahasa Because Ibrani. our Bible is written translate from the Hebrew language, Old Testament. Kalau di perjanjian lama yaitu terjemahan aslinya dari bahasa Ibrani. Etam means locked up. Ya, etam artinya tertutup. Yeah, that's why the Satan said, see your life, your problem, your future, everything is locked up now. Oleh karena itu si setan berkata, lihat, yaitu masa depanmu, hidupmu, keluargamu, bisnismu, semuanya tertutup. Your situation are in this, your family, your finance are in the locked up situation today. Apakah sekarang yaitu keluargamu atau keuanganmu dalam keadaan situasi Do you know what these tertutup? people did? Apa yang dilakukan orang-orang Now ini? they have no way, Tidak punya jalan lagi. no way to move. Tidak ada jalan lagi No untuk way in the pergi. front, no way in the east or west or the south. Tidak ada lagi jalan untuk keluar. All the di gate depan. was closed. Yaitu semua pintu-pintu Only tertutup. one way. Hanya satu jalan. So these people now, everyone, all the 30, 100,000, 30, 100,000, 3 million people, now they look upon to God. Dan mereka terus pandang kepada Tuhan. Their hands are upon God. Dan tangan mereka terangkat kepada Tuhan. Lord, you must do something. Tuhan, kau harus lakukan Why you sesuatu. brought us here all the way from Egypt to here, Etam? Kenapa engkau bawa kami yaitu dari Mesir sampai ke What the Etam? people outside will say about you? Apa dikatakan orang luar di sana tentang Everyone, kau? they look upon to God. Semuanya mereka pandang kepada Tuhan. When the problem start to press David, King David, Saat ketika masalah itu menekan Raja Daud, nobody saints or the saints of God in the Old Testament go through or go under the pressure like David, King jadi David. tidak ada ya, yaitu orang-orang yang kudus itu mengalami tekanan seperti Raja Daud. That's why he said in the book of Psalms 100, Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur 100, in my pressure time, dalam tekanan, waktu the tekananku, more I go under crushing period, yaitu semakin aku masuk di dalam periode di mana aku I dihancurkan, look upon, I lift up my eyes to God. aku memandang mataku kepada Tuhan. Psalms 121 says, Mazmur 121 berkata, I lift up my eyes aku yaitu mengangkat mataku, where my helps comes from. di mana datang pertolonganku. My helps, Pertolonganku, your helps pertolonganmu will come only from above, from our God the Father. hanya datang dari Bapa Tuhan kita yang di atas. Now these people all, they look upon up. Semua umat Israel mereka memandang ke atas. When they look upon on the sky, Saat ketika melihat ke langit, something happened. sesuatu terjadi. Read the book of chapter 13 verse 20. Exodus chapter 13 verse 20. Keluaran 13 ayat 20 dikatakan,
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan The malam. Bible school scholars, the Hebrew rabbis, the concordance authors, they say, explain like this. Iya, yaitu rabi ya. Daripada orang Israel, mereka menjelaskan seperti ini. They say this is the first time Ini adalah pertama kali God give them a huge cloud to protect them and to lead them. Tuhan itu memberikan tiang awan yang besar untuk menutupi mereka, melindungi mereka. They never turn back, Mereka tidak berbalik but they never scold God, dan mereka tidak mengomel, or some kind of murmur. tapi ngomel. Yeah, everyone got lamentation Iya, sometime. semua orang itu pasti pernah Lord, mengalami I have ratapan. this problem. Why, Lord? Tuhan, ratapan. Tuhan, aku punya masalah They ini. all lift up their eyes to the Lord. Mereka memandang kepada Tuhan. The authors of the Bible, some of the commentary authors, they said this is the first time God give them a huge cloud to protect them. Dikatakan ini adalah pertama kali Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi mereka. It lead them, it never depart from them for 40 years. Dan itu memimpin mereka selama tidak pernah meninggalkan umat Israel. Tiang awan itu selama 40 tahun. Not only the huge cloud, Bukan hanya tiang awan yang but God besar. also given them the pillar of fire. Dan Tuhan juga memberikan tiang api. The pillar of fire suddenly came and stand behind them, protect, stop the evil forces of Pharaoh, and give light and brightness and showing the way, heatness, warmness to his children. Jadi tiang api itu diberikan kepada Tuhan di belakang untuk membentengi mereka daripada yaitu prajurit Mesir dan memberikan terang kepada umat Israel untuk berjalan. What God have given to them on that day, Dan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka pada hari itu? God never remove it until 40 years until they enter into the land of Canaan. Dan Tuhan tidak pernah singkirkan tiang awan dan tiang api itu selama 40 tahun sampai mereka masuk ke tanah No matter perjanjian. what kind of situations you are going through, Tidak peduli apa situasi pun yang no kau matter what kind hadapi. of a situation or locked up situations you are facing right now, Tidak peduli apakah situasimu tertutup, your marriage life, kehidupan pernikahanmu, maybe your womb has been locked up, mungkin rahimmu tertutup. maybe you take this medicine, that medicine, you pray to the Father, to that pastor, this kind of a sickness, but something locked up in your physical. Dan engkau sudah makan obat ini, obat itu, sudah dilayani doa, tapi engkau dalam keadaan tertutup. Don't give up hope. Jangan menyerah. Lift up your eyes to the Lord. Terus angkat matamu dan pandang If kepada God Tuhan. remember the children of Israel, Kalau Tuhan mengingat umat Israel, remember, ingatlah. God is the one to tell them, to bring them, and told Moses, bring these people, go to Etam. Dan Tuhan yang meminta Musa membawa umat Israel ini pergi ke Etam. Sometimes we do not know Kadang-kadang kita tidak tahu why this thing happen in our life. kenapa hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Just be silent. Hanya diam saja, Hear the voice of God. dengar suara Tuhan, Wait in the presence of God. dan tunggu di dalam hadirat Tuhan. God will give you something. Tuhan akan memberikan kepadamu God sesuatu. will release something in your situations. Dan Tuhan akan melepaskan sesuatu dalam situasimu. God will never allow anything or any enemy to destroy your life. Dan Tuhan tidak akan izinkan apapun juga musuh yang berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Because the blood of Jesus Christ is upon you. Karena darah Yesus ada di atas engkau. You are bought over the priceless, valuable,
priceless that is called Jesus Christ, the blood of Jesus. Jadi engkau telah dibeli dengan harga mahal lewat darahnya Yesus. Whenever the Father in heaven see the blood of Jesus upon you, kapanpun Bapa kita di sorga melihat darah Yesus ada di atas kita, He will remember the Dia death akan on the mengingat, cross. dan dia akan mengingat kematian di kayu salib. Look yourself Lihat dirimu together with the cross, bersama dengan salib. where Jesus have done everything for you on the cross. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. No matter what kind of a situation. Tidak peduli situasi apapun Are you juga. in the locked up situations? Apakah engkau ada di dalam situasi tertutup? 40 years. 40 tahun. When they are in the wilderness, Saat mereka ada di padang gurun. their shoe, Itu sepatunya, their shirt, bajunya, their pants, even their celananya, body bahkan tubuh mereka never feel smell. tidak bau, Their shirt also never become old. dan bajunya nggak ada lobangnya, Their shirt also never become torn. tidak ada yang berobek. 40 years they walk on the wilderness. You know how wilderness look like. Iya, kau tahu ya, padang gurun itu seperti apa? Saat mereka berjalan, Wow, we walk in a very good tiles here. ya kita berjalan dengan yaitu keramik yang indah. Remember, Ingatlah, children of God, children of anak-anak Israel, Tuhan, umat 40 Israel, years, 40 they tahun walk in the wilderness mereka berjalan di padang in the gurun sand. dengan pasir. But what the Bible says, Apa yang dikatakan oleh because Alkitab? they are under the cloud of God, Karena mereka ada di bawah tiang awan their shirt, dan pakaiannya, their sandals sandalnya, never become old. jadi tua, nggak God- robek. God remember them. Tuhan mengingat mereka. God brought them safely to where God promised to them. Dan Tuhan membawa mereka, menyelamatkan mereka kepada tanah yang telah If you dijanjikan. believe, Kalau engkau percaya, you will see the glory of God. dan engkau akan melihat kemuliaan God is Tuhan. so faithful in your life. Dan Tuhan begitu setia dalam hidupmu. Are you in the etam situations? Apakah engkau adalah di dalam situasi Not etam? only that, Bukan hanya itu saja. even God told Moses, Bahkan Tuhan memberitahu kepada Musa, raise the rod. yaitu angkat tongkatmu. Learn to raise, exalt the name of Jesus all the while, all the time in your life. Yaitu belajar untuk mengangkat nama Tuhan Yesus setiap waktu. Because from there, your victory, your glory will come. Karena dari sanalah kemenanganmu, kemuliaanmu akan When datang. Moses stretched forth the rod, Saat ketika yaitu Musa mengangkat tongkatnya. they saw the power of God move and open the Red Sea. Dan bagaimana kuasa Tuhan itu bergerak dan membelah Laut No Merah. matter what is lock you down. Tidak peduli apapun yang menutup dirimu. No matter what kind of a situation, finance or marriage life is locked in your life. Tidak peduli apapun, baik dalam keuangan atau di dalam hubungan pernikahanmu dalam keadaan tertutup. Can we close our eyes? Mari tutup mata kita. Can we look upon to God? Mari kita terus pandang This kepada is the Tuhan. day Inilah hari God have called you. Tuhan telah memanggil God engkau. will never put you down. Dan Tuhan tidak pernah membuat engkau dalam You keadaan are a turun. beautiful garden. Dan engkau adalah kebun yang indah. But what King Solomon saw, Apa yang dilihat oleh Raja Salomo, though all the resources with you, walaupun seluruh sumber ada bersama dengan engkau. but you are in the enclosed, locked up situations. Dan kau dalam keadaan situasi tertutup. Are your life in the locked up situations? Apakah hidupmu dalam keadaan tertutup? My dear brother, Saudara-saudariku, did your job is a locked up situation? kalau pekerjaanmu dalam keadaan tertutup, My dear sister, saudariku, my dear children, anak-anakku, is there anything locked you up? apakah ada yang tertutup? There are a lot of questions running in your mind. Begitu banyak pertanyaan di dalam Why pikiran. all this problem is going through? Mengapa masalah ini terus datang? Why I cannot see the breakthrough in the ministry? Kenapa aku tidak melihat terobosan terjadi di Why I dalam cannot see pelayanan? breakthrough in my finance? Kenapa aku tidak bisa melihat terobosan di dalam keuangan? Lord, help me. Tuhan tolong aku. Korabara shaka Uraba namanya. syakalamantu.
Let us pray. Can we rise up in the Mari presence bangkit of God? berdiri. Shall we rise up in the presence Mari of kita God? bangkit berdiri di hadirat Nothing is Tuhan. impossible to the Tidak Lord. ada yang tidak mungkin bagi Nothing is Tuhan. impossible to the Lord. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. When these children of Israel, 3 million people, Saat ketika umat Israel 3 juta they're orang standing between the Migdol dan mereka berdiri antara Migdol and the Red Sea, dan juga Laut Merah. and they lift up their eyes to the Lord. Dan mereka mengangkat mata mereka kepada If Tuhan. God call you, Kalau Tuhan memanggil if engkau, God call you here, kalau Tuhan memanggil engkau di if God sini, give you some ministry, kalau Tuhan memberikan kepadamu if pelayanan, God told you to go to somewhere, kalau Tuhan minta engkau pergi ke satu no matter tempat, what kind of situation is locked you, tidak peduli situasi apapun yang membuat engkau tertutup, be faithful. tapi setialah. Be faithful. Setialah. Acknowledge God. Akui Tuhan. Exalt the name of Jesus. Terus tinggikan nama Yesus. Jesus says, Yesus berkata, I am with you. Aku menyertai I will engkau. never forsake you. Aku tidak pernah I meninggalkan will never engkau. dismay. Aku tidak pernah membiarkan You are engkau. not alone. Engkau tidak sendiri. I am with you. Aku menyertai I've engkau. given you my Holy Spirit. Aku telah berikan kepadamu Roh Together Kudus. with my Holy Spirit. Bersama dengan Roh Kudus. My Holy Spirit will lead you in the path of righteousness. Dan Roh Kudusku akan memimpin engkau masuk di dalam No matter kebenaran. how the situation locked up, Tak peduli situasi tertutup apapun juga. remember me. Ingatlah aku. Lift up your eyes to me. Dan terus angkat matamu dan terus pandang kepadaku. Your victory is not from the north, not from the south. Dan pemenanganmu bukan dari utara dan selatan. Your victory will come through me. Tetapi kemenanganmu datang I will daripadaku. open the doors for you. Aku akan buka pintu-pintu buat I will engkau. bring the success in your life. Dan aku akan membawa kesuksesan dalam hidupmu. 2025. 2025. 2025. 2025. Before end of this year. Sebelum akhir tahun ini. Before end of this year. Sebelum selesai tahun ini. I will prove to you. Dan aku akan I will prove to you. Aku akan buktikan padamu. I am your father. Akulah Bapamu. I am your God. Akulah Tuhan. No matter what kind of locked up situation, Tak peduli situasi tertutup there will apapun be juga. breakthrough in your finance. Ada terobosan There keuangan. will be breakthrough in your marriage life. Ada terobosan di dalam kehidupan pernikahan. God will break the barrier. Dan Tuhan akan menghancurkan. You will have the breakthrough in your womb. Dan engkau punya terobosan di rumah. God will bless your womb and give you child. Dan Tuhan akan memberkati rahim God dan will berikan bless you and kepadamu give a very anak. good job. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan God pekerjaan. will bless you with a good business contract. Dan Tuhan akan memberikan bisnis kontrak Be yang faithful baik. in my presence. Teruslah setia di dalam hadirat. Acknowledge me. Akui aku. Exalt my name. Terus tinggikan nama. Remember my goodness. Dan ingatlah kebaikan. Lift up your eyes. Terus pandang Psalms matamu. 121. Di dalam Mazmur 121. Lift up your eyes to the Lord. Terus angkat Lift matamu up your pada eyes to Tuhan. the Lord. Terus angkat matamu pandang pada Your Tuhan. help will come from above. Hanya dari atas. Your help only come from above. Dan pertolongan datang hanya dari atas. If you believe, Kalau engkau percaya. you will see the glory Dan tonight. engkau akan melihat kemuliaan No Tuhan. matter how much darkness cover you, Tak peduli berapa kegelapan menutupi no engkau. matter how much gross darkness cover the people, Dan tak peduli kegelapan apapun yang menutupi. the Lord want you to know. Tuhan mau engkau The tahu. Lord want you to know. Dan Tuhan mau engkau The tahu. Lord will appear among the situation, Dan Tuhan akan tampil dalam situasi. and the glory of God will be seen upon your life. Dan kemuliaan Tuhan akan terlihat dalam hidupmu. If you believe, Kalau kau percaya. you will see the glory of Kau God. akan melihat kemuliaan If Tuhan. you believe, Kalau kau percaya. oh, the power of God is here. Kuasa Tuhan ada di God will tempat heal you tonight. Tuhan akan menyembuhkan kau malam hari. He is your loving Father. Dia adalah Bapa yang I kasih. will never forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih We Tuhan. give you all the glory. Kami berikan segala I kemuliaan. will heal your sickness. Aku akan sembuhkan sakit penyakit. God is touching your stomach. Dan Tuhan telah menjamah perutmu. God is touching your stomach right now. Tuhan sedang menjamah perutmu saat God ini. is touching your back pain. Dan Tuhan menjamah itu sakit God is belakang. touching your chest pain right now. Dan juga Tuhan menjamah bagian God is dadamu. heal your headache right now.
God is heal your headache right now. Tuhan telah sembuhkan sakit kepala. God is restore your financial situation. Tuhan telah memulihkan keadaan situasi keuangan. God is dealing with your enemy. Dan Tuhan telah melepaskan Don't give up hope, the Lord says. Jangan menyerah. Don't give up hope, the Lord says. Jangan menyerah. Worship me. Sembah aku. Acknowledge me. Akui aku. Before end of this year, Sebelum akhir tahun ini, 2025, 2025, you will see. dan kau akan I will melihat. make your eyes to see Dan aku akan membuat matamu melihat the breakthrough that I have for you. terobosan yang aku berikan padamu. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, We give you Yesus. all the glory to Kami you, berikan Father. segala kemuliaan hanya In bagimu. Jesus' mighty name I Dalam pray. nama Yesus And kami everyone berdoa. say, Semua umat Tuhan katakan, Amen. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang sudah kami boleh dengar ya Bapa, setiap firman yang ditabur sore hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan terus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah terus kami mau meninggikan Engkau ya Aba. Bapa, kami berdoa pada sore hari ini Tuhan untuk Pastor Johnson Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau pakai pelayanannya lebih lagi, Kau memberkati setiap pelayanannya, Kau pakai mulut lidah bibirnya ya Bapa. Biarlah terus memberitakan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Biarlah terus nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berikan kesehatan yang baik untuk beliau Tuhan. Terus pertajam pendengaran ya Tuhan. Biarlah terus boleh mendengar setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan Tuhan. Biarlah beliau sampaikan melalui setiap firman-firman-Nya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kemanapun kakinya melangkah, biar Engkau yang membuatnya berhasil dan beruntung. Pakai beliau lebih lagi ya Tuhan, sertai beliau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dalam doa juga untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati tanah air udara di bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan adalah bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dari barat, utara, timur, selatan Tuhan, berkat-Mu tercurah atas Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah juga semua para pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, mulai dari paling atas Tuhan, Presiden kami beserta dengan wakilnya, bahkan semua jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, diberkatilah Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau campur tangan atas bangsa kami tercinta ini. Bapa, berkati juga Tuhan untuk tempat di mana kami tinggal Tuhan, yaitu Banten ya Tuhan. Kau memberkati Banten Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera atas Banten ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Banten luar biasa Tuhan. Bahkan sektor usaha bisnis apapun Tuhan yang ada di kota Banten ini Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dalam doa juga untuk gembala sidang kami Pastor Thomas Tuhan. Kau memberkati beliau, berkati kesehatan, berkati pelayanannya, berkati setiap langkahnya ya Tuhan. Terus Kau bertajam pendengarannya ya Tuhan. Biarlah beliau boleh mendengar setiap visi dan misi yang mau Tuhan sampaikan untuk gereja IFLC ini Tuhan. Bapa, Kau pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga untuk Pastor Abraham Tuhan, sebagai staf pengembalaan di tempat ini ya Tuhan, juga beserta dengan Ibu Bella dan ketiga anaknya. Berkati beliau, berkati keluarga ini Tuhan, berkati terus pelayanan Pastor Abraham Tuhan. Bahkan hikmat yang baru, anggur yang baru Tuhan, urapan yang baru turun atas Pastor Abraham ya Tuhan, untuk menggembalakan setiap kami ya Tuhan. Bapa, biarlah terus Kau perluas pelayanan Pastor Abraham Tuhan. Ada Tuhan, ada perluasan pelayanan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk semua jemaat Tuhan yang ikut di dalam ibadah baik online maupun onsite Tuhan. Kau memberkati Tuhan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan angkat bebannya Tuhan, yang membuka Tuhan jawaban doa Tuhan, bukakan pintu-pintu jawaban-jawaban doa Tuhan. Kau berkati setiap
umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Bapak terima kasih juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Seberapapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melihat hati setiap kami. Dan biarlah Tuhan taburan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah terus nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik Bapak Saudara, di depan kursi saudara ada 2 amplop seperti ini. Amplop biru adalah persembahan gereja tempat ini, dan amplop yang ini adalah pembangunan untuk gereja kita. Ada 2 amplop dan Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan. Silakan maju ke depan. Tuhan Yesus berkati. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan berikan pengumuman sepekan. Siapa silakan? Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini sudah hadir untuk ibadah di IFLC Tangerang. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami akan tunggu kembali Bapak Ibu untuk beribadah kembali di minggu depan di tanggal 17 Agustus ya Bapak Ibu. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan info sepekan. Untuk minggu depan berhubungan dengan perayaan 17 Agustus, kita tetap akan mengadakan ibadah raya di pukul 9 pagi sama pukul 17, yaitu pukul 5 sore, bertempat di IFLC Tangerang. Dan kita juga akan mengadakan lomba Bapak Ibu, itu di siang hari jam 12 siang ya Bu, Bapak Ibu, setelah ibadah pertama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri untuk ikut lomba, kita akan ada perlombaan. Itu bisa mendaftarkan kepada saya sendiri atau nanti pada saat pulang Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke usher yang di dekat pintu ini, nanti itu bisa mendaftarkan diri. Kita akan ada lomba dan akan ada hadiah yang menarik. Jadi kita tunggu untuk Bapak Ibu bergabung untuk lomba pada perayaan 17 Agustus minggu depan. Baik, dan untuk ibadah minggu depan itu akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan sendiri ya. Dan untuk berikutnya itu bulan depan, tepat di bulan September, kita akan ada perubahan jam ibadah. Itu seharusnya pukul 9 dan pukul 5 sore, tetapi kita akan merubah jam ibadah kita menjadi pukul 9 pagi itu tetap. Tetapi untuk yang sore kita akan mengadakannya 1 kali, yaitu di jam 1. Jadi jam 5 tidak ada, hanya ada di jam 1 siang seperti itu. Jadi kita tunggu untuk bulan depan untuk perubahannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang di jam 5 itu tidak ada, hanya ada di jam 1. Jadi kita sudah memberikan informasi terlebih dahulu sebelum masuk bulan baru. Baik, dan kita juga ada FLC News ya Bapak Ibu. Sebelum FLC itu ada renungan, maksud saya. Renungan itu di grup FLC Tangerang Family, grup utama kita. Jadi setiap hari, Senin sampai Sabtu kita punya tim yang akan mengirimkan untuk renungan, untuk dibaca, yaitu untuk santapan rohani kita sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi sebelum ayam berkokok itu kita sudah mengirimkan terlebih dahulu renungan itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang pertama kali atau belum join untuk FLC Tangerang Family, silahkan bisa bergabung dengan scan barcode, maksud saya scan barcode di sebelah kanan saya. Pada saat pintu mau keluar nanti bisa langsung scan. Di situ akan ada informasi, bahkan akan ada renungan setiap hari yang akan diberikan sama tim kita Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk infonya saat ini. Kita mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, mari ibadah kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya.
membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Father, we thank you for this wonderful evening. Tuhan, untuk malam yang luar biasa ini. We believe in your word. Kami percaya akan firman. No matter how much our etam is look in our Tidak life, peduli berapa banyaknya etam kami. we believe in your word. Kami percaya kepada firman-Mu. You will open the door for us. Dan Kau akan membuka pintu-pintu buat kami. Our faith is in you. Bahwa iman kami ada di dalam You will never Engkau. put us to shame. Kau tidak pernah mempermalukan Thank you kami. for your promise, O God. Terima kasih buat janji-janji Tuhan. Anointing will break every yoke. Urapan itu akan mematahkanku. Thank you for the Holy Spirit. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Thank you for the healings tonight. Dan terima kasih buat kesembuhan-Mu malam In hari Jesus' ini. mighty Di name. dalam nama Yesus. May the Lord bless you Biarlah Tuhan memberkati and engkau. keep you. Dan membawa terus menjaga May the Lord engkau. bless you Dan biarlah Tuhan memberkati engkau. and lift up His countenance and give you peace. Dan memandang wajahnya dan memberikan And may the kepadamu Lord bless damai. you, Dan make biarlah His Tuhan face to memberkati. shine upon you. Biarlah wajahnya bersinar atas engkau. And everyone say, Setiap umat Tuhan katakan, Amen. amin. God bless you. Tuhan berkati. Amen.